Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya itu menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Nah, untuk menjadi pribadi yang berkualitas, saya mau katakan kita harus memiliki suasana harmonis di dalam hati kita ini tadi. Nah, bagaimana suasana harmonis dalam hati itu terjadi? Ternyata suasana harmonis terjadi di dalam pribadi manusia itu jika manusia itu mau dipimpin oleh rohnya. Jadi manusia itu kalau kita teliti melalui Alkitab diciptakan Tuhan terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Dan Tuhan Allah itu berbicara kepada manusia melalui rohnya, bukan melalui jiwanya. Jadi jelas manusia diciptakan dengan binatang itu beda. Manusia diciptakan dari debu dan tanah, dan Tuhan Allah menghembusi hidung dengan nafasnya. Jadi manusia jelas diciptakan oleh Tuhan itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Sedang binatang hanya tubuh dan jiwa saja. Jadi itu sebabnya sejak semula manusia itu diciptakan, hubungan manusia dan Allah itu harmonis. Hubungan itu terjadi secara vertikal dari atas ke bawah. Artinya apa? Tuhan bisa berbicara langsung kepada manusia ini melalui rohnya. Dan setelah roh manusia ini diberitahu oleh Tuhan, roh ini baru memberitahu kepada jiwanya. Jiwa itu pikiran, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan. Nah, setelah pikiran, perasaan, kehendak ini diberitahu oleh roh yang mendapat petunjuk dari roh Allah ini tadi, barulah jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak manusia itu mengendalikan tubuh jasmaninya. Tetapi semenjak manusia itu jatuh di dalam dosa dan memberontak kepada Tuhan, roh manusia itu mati. Dan jika roh manusia itu mati, berarti manusia dipimpin oleh apa? Kalau manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau rohnya mati, berarti manusia dipimpin oleh apa? Jiwa. Jiwa yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Itu yang mengendalikan tubuh jasmaninya. Jadi itu sebabnya berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, bertujuan supaya apa? Roh manusia itu hidup kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus, supaya barang siapa mau percaya, dia tidak akan binasa. Jadi itu sebabnya kematian Yesus bertujuan supaya roh manusia itu hidup kembali. Roh manusia dikehendaki berdamai dengan roh Allah. Jadi itu sebabnya saudara dan saya, yang mana kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita yang sudah hidup, kita harus menjaga roh kita. Kita harus memelihara roh kita. Supaya apa? Roh kita itu harus diberi makan. Dengan cara bagaimana? Memuji Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, beribadah. Nah itu, roh kita itu harus hidup, harus bertumbuh. Supaya apa? Roh kita itu peka akan suara Tuhan. Sebab Tuhan itu berbicara kepada manusia lewat apa? Lewat rohnya. Roh kita harus benar-benar menyatu dan bersekutu dengan Tuhan. Lewat pujian, firman, itu penting. Jaga hati pikiran kita tetap bersih, itu penting. Sebab apa? Menghadapi berbagai persoalan, problem, permasalahan di dalam kehidupan ini, baik di dalam keluarga ada masalah, di dalam pelayanan ada masalah, di dalam pekerjaan ada masalah. Kalau kita tidak hati-hati, oleh karena banyak problem masalah, kita menjadi tertekan, kita menjadi capek, kita menjadi letih, kita menjadi lemah, kita menjadi gampang marah, kita menjadi gampang tersinggung,
dan bahkan masalah yang bertumpuk-tumpuk kalau tidak segera diselesaikan itu akan merusak karakter. Sebab Alkitab berkata di dalam Yeremia 14 ayat 5, rusa betina yang baru melahirkan anak-anaknya terpaksa harus ditinggalkannya sebab di sekitarnya tidak ada rumput muda. Dan bahkan dikatakan di dalam Daniel 11 ayat 31, tentaranya akan muncul. Tentara di sini yaitu apa? Iblis sedang muncul. Apa yang dikerjakan oleh iblis? Ayat ini bilang, tentaranya akan muncul, menajiskan tempat kudus benteng itu. Mereka akan menghapus korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, tempat kudus benteng manusia itu di mana? Hati, pikiran. Jadi itu sebabnya kita harus hati-hati. Justru setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita ini perlu disupport, diberi makan pujian, firman Tuhan, berdoa, jaga hati, pikiran. Itu penting. Supaya apa? Suasana harmonis itu tetap ada di dalam pribadi kita. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jadi itu sebabnya jika jiwa kita ini tunduk kepada roh kita, jiwa kita itu memang harus akur dengan roh kita, barulah suasana harmonis itu ada di dalam hati kita. Jadi jelas hari-hari yang kita buat supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas, saya mau katakan kita harus memiliki suasana harmonis dalam hati. Suasana harmonis itu terjadi bila manusia itu mau dipimpin oleh rohnya. Tuhan Yesus memberkati.